Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, JJ Faujiah, mahasiswi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teknik optimasi. Nah, di video ini ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama ada dependensi optimasi, lalu ada optimasi lokal, dan terakhir optimasi global. Dependensi optimasi. Tahapan optimasi kode bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat eksekusinya. Berdasarkan ketergantungannya pada mesin, optimasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Machine Dependent Optimizer, yaitu kode dioptimasi sehingga lebih efisien pada mesin tertentu. Optimasi ini memerlukan informasi mengenai fitur-fitur yang ada pada mesin tujuan dan mengambil keuntungan darinya untuk menghasilkan kode yang lebih pendek atau dieksekusi lebih cepat. Lalu yang kedua, Machine Independent Optimizer, yaitu strategi optimasi yang bisa diaplikasikan tanpa tergantung pada mesin tujuan tempat kode yang dihasilkan yang akan dieksekusikan nantinya. Mesin ini meliputi optimasi lokal dan optimasi global. Nah, apa itu optimasi lokal? Optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada satu blok dari source code. Dengan cara yang pertama di sini ada folding, yaitu mengambil konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. Misal di sini dapat kita lihat bersama ada A sama dengan 2 plus 3 plus B. Nah, 2 plus 3 ini bisa kita gantikan dengan A sama dengan 5 plus B. Jadi, 5 ini adalah hasil dari penjumlahan 2 dan 3. Seperti itu. Lalu kemudian ada redundant sub-expression elimination. Hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan komputasi ulang. Contoh, di sini dapat kita lihat ada A sama dengan B plus C. Lalu X sama dengan Y plus B plus C. Lalu ketiga ada optimasi dalam sebuah iterasi. Nah, di sini ada yang pertama loop unrolling atau mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada dalam loop ditulis beberapa kali. Selanjutnya ada frequency reduction, yaitu pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Nah, yang terakhir ada strength reduction, yaitu penggantian suatu operasi dengan operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Misal pada komputer, operasi perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Ya, itu betul. Contoh lain, di sini dapat kita lihat ada A sama dengan A plus 1 dapat digantikan dengan ink A. Optimasi global. Optimasi global biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Di sini ada dua kegunaan optimasi global. Yang pertama, kegunaan optimasi global bagi programmer, dan yang kedua, kegunaan optimasi global bagi compiler. Nah, apa saja sih kegunaan optimasi global bagi programmer? Di sini dapat kita lihat, yang pertama ada unreachable atau dead code, yaitu kode yang tidak pernah dieksekusi. Contohnya ada X sama dengan 5, if X sama dengan 0, then A sama dengan A plus 1. A tidak pernah dikerjakan karena kondisi X tidak pernah menjadi 0 sehingga memperlambat proses. Lalu yang kedua ada unused parameter atau variabel yang tidak digunakan dalam prosedur. Di sini dapat kita lihat contohnya. Ya, di sini parameter C tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu diikutsertakan. Lalu yang terakhir ada unused variable atau variabel yang tidak pernah digunakan. Contohnya dapat kita lihat bersama di sini variabel B tidak pernah digunakan dalam manipulasi sehingga tidak perlu untuk dideklarasikan. Nah, yang terakhir ada kegunaan optimasi global
bagi compiler. Apa saja sih? Yang pertama ada meningkatkan efisiensi eksekusi program, lalu menghilangkan useless kode yang tidak terpakai. Demikian penjelasan materi teknik optimasi di video saya kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.